Dalam setahun terakhir memang benar bahwa ada beberapa produk laptop dari vendor lokal yang membuat hype di pasaran. Tetapi baru Axio aja nih yang literally memberi nama hype. Beberapa waktu belakangan, meskipun merek-merek lokal udah mulai berani mengeluarkan banyak line up laptop di atas 7 jutaan, bahkan di kisaran belasan juta seperti Axio Cyberbook, Pongo, atau Advan Pixel War, segmen di bawah 5 jutaan tentu masih belum dilupakan. Kami tetap nggak rekomen siapapun untuk beli laptop 2 jutaan kecuali kalau emang kepepet, tetapi di price range 4 jutaan tampaknya kita punya sederet pilihan laptop yang lebih masuk akal dan bisa diandalkan. Itulah yang dijanjikan Axio dengan hadirnya Axio Hype ini. Sekilas wujudnya sangat mirip dengan Axio Z6, yakni bodi ala laptop bisnis Jepang yang kotak, sangat bersudut, keyboard luas, laptopnya naik ketika engsel dibuka, namun berbeda dibanding Z6 atau Z10 Metal, ya ini terbuat dari full polimer abu-abu tua atau biru yang dipakai untuk menekan biaya produksi. Nevertheless, tidak ada isu engsel atau bodi yang bunyi-bunyi ketika dibuka tutup seperti dulu pertama kali megang Axio Z10 Metal. Fakta bahwa elevated hinge ini bisa dibuka satu tangan sudah memuaskan. Nah, mungkin kurang fair ya jika kita expect semua laptop harga 4 juta untuk bisa ngasih layar IPS 100% sRGB, sebab Full HD non-TN aja pada dasarnya udah bisa diterima. Setidaknya dalam mengerjakan hal-hal basic, kita tidak akan sakit mata ketika menggunakan Axio Hype. Meski tidak ada fingerprint dan Face ID, laptop ini udah punya webcam 2 megapiksel Full HD yang lumayan lah di kelasnya. Percolokan di kanan terdiri dari slot micro SD, combo audio jack, dan 2 USB-A 3.2 Gen 1. Lalu di kiri ada slot gembok, charging port konvensional, HDMI, dan USB-C 3.2 Gen 1 yang sayangnya nggak support DP maupun charging. So, kita harus puas dengan adapter 65 watt konvensional yang diberikan. Mestinya juga bisa diperkecil ya. Axio Hype terbagi dalam 2 SKU. Versi paling murahnya yaitu Hype 3 adalah yang muncul di video ini berisi Core i3 Ice Lake generasi 10, dan ada juga Hype 5 yang pakai Core i5 generasi 10. Di harga 4 juta bisa dikasih RAM 8GB upgradable aja udah bersyukur meski hanya single channel, ditemani SSD NVMe 256GB basic yang kecepatan read-write-nya cukup beda jauh. Tetapi yang penting bukan SSD SATA, plus ada bonus 1 slot kosong di samping kipas. Secara performa, Core i3 ini jelas unggul dibanding Celeron atau Athlon Silver yang biasa kita temukan di laptop 3 jutaan. Dibilang usable untuk ngetik, browsing, bahkan ngedit tugas sekolah yang enteng-enteng ya nggak masalah, tetapi kalau mau lebih dari itu mending silakan ambil Core i5 atau saudaranya si Axio Slimbook Ryzen 5 yang bisa dibilang 2 kali lebih kencang, baik secara CPU maupun GPU. Untuk edit-edit ringan video Full HD sebenarnya ini bisa, tapi jangan coba-coba render video 4K jika kalian menghargai waktu. UHD Graphics G1 ala Ice Lake dengan single channel sekalipun sebenarnya juga bisa aja kalian paksain main game-game ringan, setting rata kiri. Lagi-lagi memang ini chipset yang agak nanggung, recommended buat lebihin budget sejutaan demi Hype 5 atau Work Pro yang pakai UHD Graphics G4. Dengan Core i3 15W, nggak heran sih kita hanya dikasih satu kipas dan itu lebih dari cukup buat ngademin laptop selama render maupun gaming. Tidak ada isu performa kecuali soal RAM single channel yang menjadi bottleneck. Perihal keyboard, speaker, dan touchpad tidak ada yang remarkable. Ada tombol panah luas dan kolom khusus page up, page down, home, dan end. Bedanya sama Axio Z series, ini keyboard nggak punya backlit. Touchpadnya agak lebih sempit, tidak ada tombol dedicated. Terus speakernya ya basic banget sesuai harganya. At least baterai lumayan, bisa ngasih screen time 7 hingga 8 jam, usage ringan nonton YouTube dan browsing. Lagi-lagi, alangkah baiknya jika fitur USB-C di Axio Z series dipertahankan di seri Hype ini. Jujur aja, laptop di harga 4 hingga 5 jutaan dipenuhi banyak opsi nanggung. Namun jika budget tidak bisa dinego, mencari opsi Intel Core atau AMD Ryzen adalah harga mati dibanding beli opsi Celeron atau Pentium. Saingan berat utamanya adalah sesama Axio, yakni Slimbook 14R5 yang bisa ngasih Ryzen 5 generasi 3 dan opsi RAM dual channel di harga 4 jutaan aja. Dengan catatan, pakai chassis lebih jadul serta bawaannya masih Windows 10, kudu update Windows 11 secara manual. Sementara itu, Hype 5 juga bisa di-counter pakai Advan Work Pro yang support charging USB-C, punya layar Full HD 16:10, dan bodi dominan metal yang juga lebih ringan. Kalau mau mendang-mending lagi, bisa sekalian lihat Inbook X2 di harga 5,6 jutaan yang udah pakai Core i3 generasi 11, layar 100% sRGB, keyboard backlit, body overall lebih premium, dan good looking ditambah charging USB-C tentunya.
Well, Axio Hive 3 memang bukan opsi buruk jika hanya ada budget 4,2 jutaan ngepas, tetapi apakah ini laptop yang pantas dapat hype sesuai namanya? Kami kembalikan kepada opini mendang-mending masing-masing pemirsa. Gue Mike, as always, stay safe, stay healthy.